Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan kami juga mengucapkan selamat tahun baru. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Shalom. Pertama-tama, atas nama Majelis Jemaat GKE Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian Minggu hari ini. Kepada Ibu Penatua Yulita Tando selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Kepada penatua dan diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Keempat, kepada Saudara Mardi Ampung yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini. Kepada Ibu Herti Carolina dan Ibu Mariana yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system. Kepada Bapak Penatua Timotius dan Penatua Yonatan selaku petugas multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah minggu hari ini, baik di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah masing-masing. Berita jemaat hari Jumat tanggal 1 Januari 2021. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 3 Januari 2021 yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penatua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1 dengan liturgus Ibu Penatua Epi Trinita. Song leader Bapak Yup Heri Ejumben dan Saudari Adria Irene Christine. Dan pemain keyboard Bapak Budi Alpianto. Demikian berita jemaat untuk kita pada hari ini. Marilah kita persiapkan diri kita masuk dalam ibadah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru. Karena itu bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya dan pujilah namanya. Marilah kita berdiri memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322 bait pertama dan bait yang kedua. Terang matahari. Senang bersama
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, telah datang tahun baru, inilah doaku ya Bapa. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari NKB nomor 47B, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik terhadap Dikau maupun sesama kami. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dan kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Amin. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar berdosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya dalam Yesus Kristus, maka kami memberitakan bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena atas segala pemeliharaan dan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Semua bukan karena kuat gagah dan pintar kami untuk melakukannya, tapi oleh karena kasih dan pertolongan Tuhanlah, kami boleh menikmati berkat Tuhan, sehingga kami boleh berada di tahun yang baru ini, tahun 2021. Bapa di surga, kami sidang jemaat Tuhan yang akan hadir baik di gereja ini maupun mereka yang mengikuti ibadah secara live streaming untuk bersama-sama kami akan mendengarkan, akan membaca firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Bila mana kami akan membaca firman-Mu ini, Tuhan yang menuntun dan memimpin kami dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-9, dengan judul Manusia Hina Sebagai Makhluk Mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga bintang-bintang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum pemberitaan firman Tuhan kami persilahkan orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus boleh maju ke depan. Sementara itu kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 308 bait pertama dan bait yang kedua. Tuhan Kau kekal Raja hati kami. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum anak-anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Mari kita berdoa untuk anak-anak ini. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak-anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikannya agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dia dalam kasih-Mu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu dan saksi yang menggantikan anak ini, karena ia belum menyadari akan dirinya. Yang pertama, apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya, saya percaya. Apakah saudara meminta supaya anak-anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman kita tadi? Kalau demikian jawablah, ya, saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak-anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya, saya berjanji. Bawalah anak-anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus. Jelisa Okpelin. Nopelin Sanopa, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus yang telah memanggil saudara, kiranya dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu, oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris sorga, serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya para bapa dan ibu anak-anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjiannya tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa itu.
Pimpinlah Bapak, Ibu, dan anak-anak ini, sehingga mereka bersama-sama dapat memiliki hidup yang kekal itu sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama gereja, kami menasehati Bapak, Ibu, dan juga saksi, supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang sudah saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat ini. Pimpinlah anak-anak saudara dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya. Ajarilah dia berdoa. Bawalah ia masuk ke rumah gereja dan ikut persekutuan, agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Selamat Bapak Ibu. Silakan boleh kembali duduk ke tempat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan untuk kita dalam mengawali tahun yang baru 1 Januari 2021 ini dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami mengawali tahun yang baru 1 Januari 2021. Kami mengawali dengan sukacita, dengan hati yang siap dan mantap untuk melangkah ke depan. Dan kami mengawalinya dalam pertolongan Tuhan. Tuhan yang akan menyertai. Dan biarlah firman Tuhan juga semakin meneguhkan, menguatkan iman kami dalam kami menghadapi hari-hari hidup kami di sepanjang tahun 2021 yang telah kami masuki ini. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita, dan semangat kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Ini adalah suatu anugerah dan berkat Tuhan. Kita boleh diberikan kesempatan memasuki tahun yang baru. Dan dalam memasuki tahun yang baru, firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 21 ini meneguhkan dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru. Saudara, Bapak Ibu, penulis kitab Wahyu mendapatkan suatu penglihatan tentang sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang baru. Dan ini menjadi suatu berita pengharapan,
berita yang mendatangkan sukacita di tengah-tengah penderitaan umat Tuhan, di tengah-tengah penganiayaan umat Kristen mula-mula, di mana pada saat itu Yohanes yang mendapatkan penglihatan ini, ketika umat Tuhan pada saat itu berada dalam pergumulan dan penganiayaan umat Kristen mula-mula. Akan tetapi melalui berita kitab Wahyu ini, iman mereka semakin kokoh ketika mereka dalam pergumulan. Mereka sungguh meyakini bahwa penderitaan yang mereka alami akan segera berlalu. Karena dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos yang diungkapkan dalam pasal 21 ini, bahwa langit dan bumi akan lenyap dan diganti dengan situasi yang baru, langit dan bumi yang baru. Kota Yerusalem akan menjadi kota Yerusalem yang baru. Gambaran tentang langit yang baru dan bumi yang baru adalah kota Yerusalem yang baru, di mana dikatakan situasi itu sangat jauh berbeda dengan keadaan mereka ketika mereka berada dalam penganiayaan dan pergumulan. Karena dikatakan bahwa di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perkabungan dan ratap tangis atau duka cita, di mana air mata dan duka cita itu telah menjadi bagian hidup keseharian mereka di tengah-tengah penganiayaan, penderitaan di zaman pemerintahan Romawi pada saat itu. Mereka sebagai suatu bangsa yang dijajah. Nah saudara-saudara, segala sesuatu yang lama itu telah berlalu, dikatakan pada ayat yang kelima. Dan itu terjadi, yaitu karena kehadiran satu sosok pribadi yang dikatakan pada ayat yang keempat. Dan ia dikatakan akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan tentu pribadi yang mau dikatakan di sini tidak lain adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Di dalam Dia ada pengharapan. Di dalam Dia ada jalan keluar terhadap berbagai penderitaan dan penganiayaan. Dan di dalam Dia ada sukacita. Di tengah penderitaan penganiayaan itu, maka berita kitab Wahyu ini telah menjadi berita penguatan, berita pengharapan tentang kehidupan di masa yang akan datang. Bahkan telah menjadikan mereka menjadi orang-orang yang kuat menghadapi kehidupan, tidak menjadi takut atas berbagai ancaman. Iman mereka tetap kokoh sekalipun mereka harus mati, tetapi karena mereka memiliki Yesus, maka itu menjadi suatu kesukacitaan dan kegembiraan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kita hari ini telah berada di tahun yang baru, tahun 2021. Bukan berarti ketika kita berada di tahun yang baru, maka serta-merta pergumulan masalah di dunia ini akan lenyap. Tidak. Tetapi persoalan dan tantangan tidak serta-merta berlalu dalam hidup kita karena kita masih tinggal di dunia yang panah ini. Dunia yang penuh dosa. Dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulannya. Hidup akan terus berlangsung dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Tentu harapan dan doa kita bahwa tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Menjadi tahun berkat, tahun yang penuh kesukacitaan, tahun yang mendatangkan kegembiraan. Itu harapan kita. Tetapi kita adalah manusia yang biasa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Bahkan mungkin suatu saat, suatu waktu kita pun juga harus menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita memahami firman Tuhan ini, dan dalam kita memasuki tahun yang baru ini, hal yang kita pelajari dari bagian Alkitab ini, bahwa kita harus tetap memiliki
pengharapan. Dan pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus saja yang menjadi jaminan bagi kita dalam kita menjalani hidup yang penuh pergumulan supaya kita tetap kuat. Supaya kita tidak terjatuh. Bahkan janji Tuhan kita aminkan bahwa Ia akan memelihara kita dan Ia tidak pernah berubah dulu, kini dan selama-lamanya. Meskipun dunia ini akan berubah, dunia ini akan bergoncang, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan manusia. Dan pengharapan yang didorong oleh iman, tidak saja kita terfokus pada persoalan-persoalan dunia ini, tetapi juga pengharapan pada adanya kehidupan yang kekal, yang disediakan oleh Tuhan dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu memberikan jaminan kepada kita supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan yang akan disediakan bagi orang percaya. Pengharapan bagi kita di masa yang akan datang. Persoalan hidup tidak bisa kita hindari, tetapi kita bisa menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau mungkin di tahun yang lalu kita pernah gagal, maka di tahun yang baru ini kita boleh menjadikan tahun untuk mengevaluasi diri kita. Tahun untuk semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan marilah kita meyakini hidup kita akan berubah dan lebih baik lagi. Karena kita senantiasa berada dalam tuntunan Tuhan. Selamat tahun baru. Selamat memasuki hari yang penuh dengan pengharapan dan sukacita di dalam Tuhan. Immanuel, Tuhan pasti akan menyertai kita. Amin. Kita masuk saat yang teduh. Mari kita berdoa. Sungguh adalah sebuah anugerah semata. Kami ini boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Harapan dan doa kami panjatkan kepada Tuhan. Agar tahun 2021 ini menjadi tahun yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan dan berkat untuk kami. Bahkan juga kami menjadikan diri kami sebagai pribadi yang semakin lebih baik lagi. Kami memperbaharui diri kami lebih baik lagi karena Tuhan yang menuntun kami. Bapa di sorga, kami percaya Engkau akan menyertai langkah-langkah hidup kami. Meskipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami di tahun ini. Tapi satu hal yang pasti, kami mau mengalaskan seluruh hidup dan kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan saja. Jadilah kehendak Tuhan yang baik. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang jauh lebih baik dari apa yang kami rancangkan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Tuhan, ampunilah dosa-dosa pelanggaran kami. Sucikanlah dan kuduskanlah kami di hadapan-Mu. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang layak di hadapan Tuhan. Kami melangkah di tahun yang baru ini dengan hati yang mantap dan semangat. Demikian juga Bapa, sukacita yang kami rasakan ini akan senantiasa ada di hati kami. Kami senantiasa mengalami kebahagiaan, damai sejahtera dalam menjalani hari-hari hidup kami. Bahkan Tuhan memberikan kami hikmat ketika kami harus menghadapi berbagai tantangan pergumulan dunia. Dan pergumulan itu tidak membuat kami terjatuh, tetapi semakin membawa kami dekat kepada Tuhan. Hidup bergantung kepada Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saat ini kami berdoa, menyerahkan seluruh keberadaan diri kami, keluarga, rumah tangga kami, anak, cucu, menantu, dan orang tua kami di masa tuanya. Berkatilah mereka ya Bapa. Berkatilah keluarga rumah tangga kami, agar rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang memancarkan terang kemuliaan Tuhan.
Jauhkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang jahat, yang hendak mengganggu ketenangan dan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami. Tapi kami tetap hidup rukun, damai, sehati sepikir, dan menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Ada banyak rencana dan harapan kami yang kami tetapkan dan yang kami rancangkan di tahun yang baru, tahun 2021 ini. Kami alaskan ya Bapa, segera rancangan harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang kami rancangkan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Dan harapan kami tidak mau gagal tentunya. Tetapi kami percaya Tuhanlah yang empunya masa depan dalam hidup kami yang terbaik. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan keberadaan jemaat-Mu. Biar jemaat Tuhan tetap kuat dalam persekutuan, dalam kasih, dalam kebersamaan satu dengan yang lain. Kami saling menopang, saling melayani satu dengan yang lainnya, dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami juga hamba-hamba-Mu yang melayani. Pakai kami dengan kuasa-Mu, agar kami tetap setia, tetap semangat, dengan api yang berkobar-kobar di dalam hati kami. Kami melayani Tuhan, sebab yang kami layani adalah Tuhan itu sendiri. Dan apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan adalah untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang bergumul dengan segala sakit penyakit, yang dalam masa-masa pemulihan dari sakitnya. Tuhan hadir menjamah mereka, mengangkat sakit penyakit dalam tubuh mereka, memberkati setiap media-media pengobatan mereka. Dan jamahlah mereka ya Tuhan, agar mereka mengalami kepulihan dan kesembuhan. Bagi mereka yang berduka cita, Tuhan berkenan menghibur dan menguatkan. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Yang terpenjara, yang tengah mencari pekerjaan, yang tengah mencari pasangan hidupnya, kuatkanlah mereka senantiasa ya Bapa, agar mereka tidak pernah berhenti berharap, bahkan senantiasa percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk saudara-saudari kekasih kami. Bahkan yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan, diberkatilah mereka ya Bapa atas setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada mereka. Pandemi COVID-19 ini, 2020 adalah masa-masa tantangan dan pergumulan karena pandemi COVID-19. Biarlah 2021 menjadi masa tahun pemulihan untuk kami. Keadaan kami segera berlalu, karena Tuhan yang berkenan memberkati kami, memberkati dunia ini, tidak membiarkan kami terjatuh dan terpuruk. Tetapi sungguh kami merindukan keadaan kami seperti yang lama, berkumpul dengan leluasa satu dengan yang lainnya. Tuhan, biarlah kami tetap memiliki hikmat dalam menyikapi segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga pemerintah kami, bangsa dan negara dan pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Nyatakanlah roh yang takut kepada Tuhan kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Setelah pengakuan iman, kita menyanyi haleluya 3 kali dan kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan dari Malaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita berdoa. Mengawali tahun 2021 ini ya Bapa, dengan segala ucapan syukur kami, karena sepanjang tahun yang kami lewati, Engkau Tuhan sudah menyertai dan melewati segala kesehatan dan berkat yang melimpah. Melalui rasa syukur kami nyatakan dengan mempersembahkan persembahan syukur ini. Kiranya Bapa berkenan untuk memberkatinya, dan sertanya juga kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami Bapa sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara kita menyerahkan persembahan syukur kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 332, bait yang pertama hingga persembahan kita selesai kita kumpulkan. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Masukilah tahun baru ini dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Firman Tuhan meneguhkan kita dari Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Jangan takut,
sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk kembali, mengambil waktu saat teduh.